Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahraili Hamdan dengan NIM 2305111932 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai teks biografi sebagai tugas akhir saya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai teks biografi. Adapun topik-topik yang akan kita bahas berkaitan dengan teks biografi ialah struktur teks biografi, ciri-ciri teks biografi, unsur-unsur teks biografi, dan kaidah kebahasaan teks biografi. Sebelum kita membahas mengenai teks biografi, ada baiknya jika kita memahami pengertian atau definisi dari teks biografi itu sendiri. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Jadi, teks biografi ini ditujukan untuk memotivasi orang lain atas kisah hidup dari tokoh yang dicantumkan dalam biografi tersebut, seperti contohnya kisah B.J. Habibie. Itu menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berkarya walaupun kita tidak diterima di negeri kita sendiri. Nah, berbicara tentang biografi, ada juga bentuk lain yaitu autobiografi. Nah, apa bedanya autobiografi dan biografi? Nah, ketika biografi ditulis oleh orang lain yang ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, autobiografi ditulis oleh tokoh yang di dalam cerita itu sendiri. Seperti contohnya, ketika saya menulis tentang diri saya sendiri, itu artinya saya sedang membuat sebuah autobiografi. Kemudian kita masuk ke struktur teks biografi. Yang pertama ialah orientasi. Orientasi pada teks biografi berisi mengenai fakta-fakta dasar ataupun sesuatu yang berkaitan dengan latar belakang dari tokoh yang akan disebutkan. Seperti contohnya mengenai teks Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, disebutkan latar belakang kehidupannya, latar belakang ekonomi, lahir dari keluarganya seperti apa, lalu bagaimana tanggal lahir dan tinggal di mana di masa lalu. Kemudian ada kejadian atau peristiwa penting. Nah, kejadian atau peristiwa penting ini biasanya disajikan dengan menggunakan urutan waktu dan sifatnya itu kronologis. Kejadian atau peristiwa penting ini biasanya terkait dengan masalah-masalah yang mendorong si tokoh di dalam cerita biografi ini untuk dapat meraih kesuksesannya. Dari kejadian atau peristiwa-peristiwa penting inilah kita nantinya bisa mengambil pelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir ialah reorientasi. Reorientasi ini sendiri maknanya ialah penyimpulan terakhir, di mana kita tuh bisa mengambil kesimpulan dari cerita yang sudah disajikan sebelumnya. Jadi reorientasi ini disampaikan secara tersurat apa makna dari cerita yang dituliskan sebelumnya dengan tujuan supaya pembaca lebih mudah untuk memahami apa sih tujuan dari penulisan cerita itu tadi. Kemudian ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi itu ada 3. Yang pertama berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Fakta ini bisa berupa kejadian yang pernah terjadi dan itu disajikan dengan sebenar-benarnya tanpa ditambah-tambahi sedikit pun. Bisa juga fakta ini berupa tanggal lahir ataupun ciri fisik yang didapat dari sebuah kejadian, misalnya bekas luka atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua disajikan dalam bentuk narasi. Biasanya teks biografi itu ialah cerita, jadi dia disusun secara narasi dengan sudut pandang ketiga. Kemudian ciri-ciri yang ketiga ialah menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga bisa dijadikan teladan bagi pembaca. Seperti yang saya sebutkan tadi, peristiwa-peristiwa penting itu kemudian akan dijadikan teladan bagi pembacanya, entah itu dari pesan moral ataupun cara dia mengambil sikap. Kemudian
Unsur-unsur teks biografi. Yang pertama ialah cerita latar belakang keluarga tokoh. Jadi, bisa dibilang dia tuh dari latar belakang keluarga dengan ekonomi yang seperti ini, orang tuanya pekerjaannya seperti ini, dia berapa bersaudara. Jadi latar belakang keluarga tokoh tuh biasanya disebutkan. Kemudian cerita latar belakang pendidikan tokoh, dia bersekolah dasar di mana, sekolah menengah pertama di mana, dan sebagainya. Kemudian masalah atau kesulitan yang dialami tokoh dan cara tokoh untuk menghadapinya. Seperti misalnya ketika seorang tokoh ini tidak mempunyai uang, bagaimana dia bisa survive dalam keadaan dia yang tidak punya uang itu, atau ketika dia ditimpa musibah atau masalah, bagaimana cara dia untuk menghadapi masalah tersebut agar dapat diselesaikan. Kemudian keistimewaan tokoh, seperti misalnya dia adalah peraih olimpiade tingkat nasional, disebutkan apa saja yang membuat tokoh ini menonjol ketimbang tokoh-tokoh yang lain. Kemudian yang terakhir, keteladanan tokoh. Keteladanan tokoh ini seperti dia orangnya dermawan, dia juga murah senyum, dia sangat suka menegur orang lain, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kaidah kebahasan dalam teks biografi. Rasanya tidak afdol ketika kita membahas sebuah teks, namun tidak membahas tentang kaidah kebahasaannya. Adapun beberapa kaidah kebahasaan teks biografi ialah yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketika tunggal, seperti ia, dia, beliau, dan nya. Berbeda dari autobiografi tadi, autobiografi itu tidak menggunakan sudut pandang ketiga, tapi menggunakan sudut pandang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti penunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sejak dan ketika. Nah, seperti contohnya, sejak saya bersekolah di sekolah dasar itu, atau ketika saya berusaha untuk berlari mengejar gerobak itu, jadi menggunakan penanda waktu seperti itu. Kemudian menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Contohnya pada siang hari itu atau pada keramaian di sore hari itu, seperti itu. Kemudian menggunakan penanda waktu berupa nomina seperti nantinya atau kelak. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.